Bangsa ini aslinya adalah bangsa yang tidak beragama. Kemudian masuklah agama Hindu-Buddha dicampur dengan animisme dan dinamisme. Setelah itu kerajaan-kerajaan itu pudar, bergantilah dengan kerajaan-kerajaan Islam tanpa satu proses peperangan sedikit pun. Ini yang menarik. Kalau Bapak Ibu sekalian coba cek ya, di Palembang itu adalah tempat di mana kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Sekarang silahkan cari peninggalan kerajaan itu masih ada atau tidak. Dan saya yakin 80% orang Palembang beragama Islam. Gimana caranya kok dia bisa berubah menjadi agama Islam? Inilah yang oleh Profesor Naqib Alatas disebut dengan sebuah proses Islamisasi worldview bangsa Melayu. Jadi yang diislamkan itu adalah cara berpikirnya bangsa itu, bukan diislamkan tentaranya, bukan diislamkan kerajaannya, tapi masyarakat itu diislamkan. Setelah kerajaan-kerajaan kita masuk pada era penjajahan yang secara otomatis harus kita katakan penjajah itu beragama Kristen. Maka terjadilah pada waktu itu kolonialisasi dan kristenisasi. Sekolah-sekolah Kristen berdiri di situ dan juga memperkenalkan sebuah sistem pendidikan sekuler. Ya, Indonesia yang mayoritas beragama Islam harus bisa menerima sekolah-sekolah umum dan sekolah agama di sisi yang lain. Ini satu persoalan. Dari penjajahan masuk ke republik. Republik ini didirikan oleh orang-orang Islam. 90% anggota persiapan kemerdekaan Indonesia adalah beragama Islam. Upaya untuk menjadikan Indonesia negara Islam itu tidak terjadi karena besarnya toleransi orang Islam terhadap non-Muslim. Besarnya toleransi orang Islam terhadap non-Muslim. Ini perlu dicatat baik-baik. Indonesia merdeka, kemudian masuklah orde ya, orde lama, orde baru, yang itu semuanya juga menawarkan problem-problem yang tidak kecil terhadap umat Islam, dan berakhir dengan periode orde reformasi yang ternyata tidak sebaik yang kita bayangkan. Ketika berada di bawah pemerintahan orde baru kita tertekan, tapi bangsa ini selamat dari komunisme, selamat dari serangan konglomerat atau kekuatan asing. Di zaman reformasi sekarang ini saya tidak tahu kita diselamatkan dari apa. Banyak persoalan yang kita merasa bahwa kita tidak didukung oleh kekuatan negara. Itu adalah sejarahnya. Oke, sekarang kita berbicara worldview bangsa ini apa. Pancasila oleh Soekarno disebut sebagai Weltanschauung bangsa Indonesia. Nah, kalau Weltanschauung artinya worldview, cara pandang orang Islam Indonesia atau orang Indonesia secara keseluruhan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, berarti religius, ya, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saya kemudian mencoba mengkaitkan worldview Pancasila ini dengan Islam. Kalau seorang Muslim ya, mengamalkan ajaran Islam yang berdasarkan rukun Islam yang 5 saja, dengan sebaik-baiknya dia sudah menjadi orang Pancasilais, karena ketuhanan yang Maha Esa itu adalah iman berislam dengan sebaik-baiknya. Belum lagi dia menjalankan syariat Islam yang 5 atau rukun Islam yang 5 itu sudah menjamin bahwa dia orang baik. Ditambah lagi jika dia menyertai keislamannya dengan keimanan, pasti dia akan lebih baik lagi. Karena seorang yang Muslim yang hanya menjalankan Islam ya, itu saja sudah dijamin bahwa dia menjadi orang yang taat kepada sebuah hukum, taat sholat, kecuali yang Islam syahadat selesai ya, itu soal lain. Itu Islam sebagai sebuah identitas saja. Kalau orang itu menjalankan rukun Islam yang 5, dia melakukan sholatnya, kemudian dia berpuasa betul-betul, dia kemudian zakat, umroh berkali-kali atau haji, berarti dia sudah meletakkan dirinya menjadi orang yang religius. Orang yang seperti ini adalah orang yang dalam kaitannya dengan bernegara dan bermasyarakat minimal orang baik. Bayangkan seandainya orang ini tidak hanya berislam tetapi dia beriman. Keimanan seseorang itu kalau diukur dari 5-6 rukunnya simple, tetapi ternyata di dalam hadis keimanan seseorang itu implikasinya 90 cabang. Banyak sekali implikasi orang beriman.
Tapi di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang pertama misalnya menghormati tetangganya, menghormati tamunya, orang yang selalu menolong orang lain, orang yang apabila disebut ayat-ayatnya dia bergetar hatinya. Banyak sekali implikasi beriman. Iman itu masih ada lagi di atasnya, yaitu ihsan. Orang yang pada Islamnya pada tingkat ihsan ini, dia sudah tidak lagi berhitung berapa rukun Islam yang dia laksanakan. Dia sudah berhitung seberapa dekat saya dengan Tuhan, seakan-akan Tuhan itu sudah tidak ada lagi batasnya dengan saya, sehingga semua yang saya kerjakan adalah semua yang disaksikan oleh Tuhan. Itulah yang berislam pada tingkat ihsan. Anda bisa bayangkan orang yang berislam pada tingkat ini Pancasilais atau tidak? Itu menurut saya terlalu Pancasilais, terlalu Pancasilais. Sebab apa? Sila di dalam keimanan itu lebih dari 5. Ya, ini baru berislam dan beriman. Orang yang beriman pasti jujur. Kenapa pasti jujur? La yazni zani wa huwa mu'minun, la yasriku sarik wa huwa mu'minun. Tidak ada ceritanya kemaksiatan bercampur dengan keimanan. Tidak mungkin orang mencuri, ya, bismillahi tawakkaltu ala Allah, saya korupsi. Mustahil. Tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin orang niat lillahi ta'ala berbuat maksiat. Maka orang yang beriman dijamin pasti jujur, berjiwa sosial, bersikap adil, berakhlak, ya. Kemudian tidak korupsi, tidak menyuap, tidak bohong, tidak menipu, tidak menyebarkan hoax, baik rakyat biasa ataupun pemerintah. Kemudian pasti dia seorang yang bekerja keras. Jangan kemudian dikira orang yang religius itu orang yang malas-malas. Itu worldview-nya salah. Karena orang yang bekerja keras itu pahalanya di dalam Islam tinggi sekali. Ya, apalagi kerjanya itu adalah kerja-kerja yang soleh. Disinilah sebenarnya saya ingin saya katakan adalah bahwa ketika seorang muslim itu beriman di negara Indonesia ini, tidak perlu dipertanyakan apakah dia mencintai NKRI, apakah dia Pancasilais, apakah dia toleran atau tidak. Tandanya seorang yang beriman.